Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu pertanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7, bisa dikatakan tetap 3 hari ke depannya. Artinya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, kerezekian apakah yang akan kita dapatkan. Sekali lagi temanya, kerezekian apakah yang akan kita dapatkan. Dalam hal ini sebelum saya memasuki lebih dalam, perlu saya jelaskan sedikit sobat ya. Ketika saya ataupun kita mengatakan suatu kerezekian itu bukan berarti menjurus ataupun melulu hubungannya dengan masalah uang, kan tidak seperti itu ya. Karena mohon maaf, karena istilahnya rezeki itu bisa dikatakan kesehatan, itu juga bisa diartikan kerezekian ya. Terus kesuksesan itu bisa dikatakan juga kerezekian. Jadi dalam hal ini kesuksesan tentang apa? Ya berbagai macam gitu loh. Ketika asmara kalian kacau, akhirnya bisa damai lagi. Ini sekedar contoh ya. Ketika asmara kalian kacau, terus damai lagi, lah itu namanya juga kerezekian. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Begitu ada kekacauan, terus bisa stabil lagi, bisa baik lagi, itu juga kerezekian. Juga kesehatan kita, ya selama kita sakit ataupun drop, terus kita sehat kembali, ya itu juga namanya kerezekian. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi dalam hal ini saya mengatakan kerezekian itu bukan berarti tentang melulu adanya keuangan. Nah, tidak seperti itu. Ya syukur-syukur keuangan kan seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Oke sobat ya, tetap saya mengatakan apapun readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading. Artinya apa? Ketika saya mengatakan general reading, yaitu bersifat umum, tarikan energinya luas dan mengacak. Ya sekali lagi mengacak. Saya nggak tahu ya energinya siapa nanti yang ketarik. Ya, karena yang saya tembak zodiak kalian. Semoga itu menjadikan resonate dan tepat buat kalian, gitu loh ya. Ketika tidak ada tepat, ya tidak ada resonate, ya jangan kecewa, gitu loh ya. Jangan bersedih karena sekali lagi ini bersifat general reading, tarikan energinya mengacak ya. Sekali lagi karena saya nggak tahu nama kalian dan data kalian. Nah itu ya. Ketika kalian ingin adanya suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat ya, seperti teman-teman yang lain, baik yang dari luar negeri ya, baik yang dari TKI, TKW, apalagi yang dari Indonesia juga banyak gitu loh. Nah, mereka ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya mereka konsultasi secara pribadi, secara privat dengan saya. Nah, dengan demikian saya bisa mengetahui nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Nah, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Sobat jalan saja, saya akan mulai. Sobat ya. Next lanjut setelah zodiak Virgo, tapi saya akan menarik dulu untuk energinya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini zodiaknya ada zodiak Gemini ya. Ini akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energinya. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara dari zodiak Gemini. Di kartu pertama kalian ada ada dua ya, dua wanita dikelilingi bunga ya. Terus pojok-pojoknya itu ada berbagai macam kepala sobat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Ini mantap Gemini ya, roda-roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Ini kalau saya tangkap untuk zodiak Gemini ya, dimana zodiak Gemini ini menginginkan adanya suatu perubahan hidup dalam hubungan asmara, karena di sini membahas tentang hubungan asmara dulu ya di poin pertama ini. Oke ya, balik ya. Kalau lagi Gemini di sini kelihatannya ingin adanya suatu penyelesaian ketika ada masalah. Ya, Gemini ingin segera merampungkan ketika ada masalah, dan Gemini mencoba untuk cepat-cepat mau keluar dalam zona ketidaknyamanan menuju zona nyaman. Itu yang saya tangkap ya. Jadi di sini kelihatannya kalian mengimpikan atau menginginkan adanya suatu kehidupan yang baru. Sekali lagi ya, kalau saya mengatakan menginginkan ataupun mengimpikan kehidupan yang baru, bukan berarti apa ya, bukan berarti hubungan itu kandas terus mencari pasangan lagi, membina hubungan sama orang yang baru lagi ya, ya tidak seperti itu juga gitu loh ya. Itu ya, ketika kalian sudah menikah ya, kalau saya mengatakan kalian menginginkan adanya suatu kehidupan yang baru, bukan berarti kalian putus ataupun kalian bercerai terus nikah lagi ya, ya tidak begitu juga. Artinya di sini ketika kalian ada masalah, nah kalian itu ingin segera cepat-cepat menyelesaikan, dan kalian ingin cepat-cepat adanya suatu kestabilan ya. Ketika kalian adanya suatu masalah apapun itu ya kalian sendiri yang mengetahui ya. Kalau saya sih karena ini energinya kan mengacak ya, makanya saya mengatakan ketika ada masalah, ketika saya mengatakan ada masalah ya kan, banyak masalah itu seperti apa ya kalian sendiri yang merasakan kan, seperti itu ya. Intinya kalian ingin segera menyelesaikan dan kalian ingin adanya suatu kehidupan yang baru, mungkin akan adanya ketenangan yang kalian inginkan, adanya suatu kebahagiaan, keharmonisan, saling komunikasi yang baik, kepositifan, itu yang kalian inginkan. Kartu The World ya, bagus ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune sobat ya. Di sini mantap ya, adanya suatu roda-roda keberuntungan di mana kalian akan didukung ya, mungkin didukung oleh semesta. Itu energinya ini bagus ya. Dalam arti memang Wheel of Fortune ini ada hubungannya sama apa ya, hukum juga sih, hukum imbal balik ataupun hukum karma. Ketika kalian datang masalah, terus kalian ingin menyelesaikan dengan etikat baik, ya di sini akan terbantukan baik juga, gitu ya. Ketika kalian ada masalah, kalian stuck, kalian diam, apalagi kalian mundur, apalagi kalian lari dari masalah. Nah, di sini sama, hukum karma pun akan menghantam kalian akan bertambah rumit, ya, bertambah parah. Masalah kalian tidak akan selesai. Nah itu ya. Jadi ketika ada masalah ya jangan takut-takut, seperti kartu The World, segera rampungkan, segera selesaikan, karena kalian didukung sama kartu Wheel of Fortune yang artinya kartu ini bagus ya. Jadi ibaratnya tergantung kalian lah kartu ini. Itu tadi, ketika kalian ingin menyelesaikan ya akan baik, ketika kalian nggak mau menyelesaikan ya akan bertambah rumit, bertambah buruk. Intinya di situ sobat ya. Nah, itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Terus kita lanjut untuk masalah kerjaan. Kartu utama kalian ada 10 of Pentacles. Itu ada 3 orang ya. Terus pertaburan 10 koin. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Raja duduk sedang membawa tongkat sama memandang koin. Ini kalau saya tangkap ya, untuk pekerjaan Gemini sih saya rasa tidak ada masalah ya. Bahkan di sini ya gini ya, bukannya tidak ada masalah sama sekali, ya ada sedikit masalah gitu loh ya. Cuma di sini kelihatannya Gemini ingin adanya suatu perkembangan ataupun menginginkan adanya suatu pencapaian target, pencapaian yang selama ini kalian inginkan. Gemini menginginkan seperti itu, bahkan kesuksesan. Di sini kelihatannya kan bagus, cuman di sini Gemini harus berhati-hati. Kalian kalau saya tangkap energinya, kalian juga ada seseorang yang memantau kalian dari jauh, yang mungkin memperhatikan kalian selama ini gitu ya. Bagaimana perkembangan kalian, apakah kalian masih aktif atau tidak ya di dalam hal yang sudah kalian kerjakan. Intinya di sini kelihatannya ada orang yang mengawasi kalian dari jauh sobat. Biar waspada saja ya, gitu loh. Kalau kita waspada ya tidak masalah. Yang nggak boleh itu yang berhusnudon ataupun yang tidak boleh itu bersuudon. Kalau berhusnudon boleh ya, sekali lagi kalau kita suudon, berburuk sangka tidak boleh, tapi kalau waspada apalagi berhusnudon, berbaik sangka ya tidak masalah. Yang jelas kalian harus waspada.
Gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles gitu loh. Nah, King of Pentacles di sini melambangkan ya kemungkinan besar apa yang sedang kalian impikan, apa yang sedang kalian harapkan di sini akan tercapai, karena di sini melambangkan kalian menginginkan suatu kemakmuran. Ketika saya mengatakan kalian menginginkan adanya suatu kemakmuran, nah di sini bisa diartikan nanti akan kalian dapatkan. Ya, gitu. Jadi di kartu utama kalian baik ada 10 koin ya, cuman kalian harap waspada yang saya katakan tadi, dan dikonfirmasi dengan kartu King of Pentacles, artinya kalian insya Allah akan bisa adanya suatu ketenangan, akan bisa adanya suatu pencapaian target yang mungkin selama ini kalian kejar ataupun kalian impikan. Kan tidak masalah biarpun waktunya singkat cepat ya, dan tetap kita syukuri. Nah, itu ya. Jadi saya rasa tidak terlalu ada kendala yang berat lah itu ya. Cuman harap tetap waspada, nanti akan saya deteksi. Untuk faktor keuangan, di sini ada demun. Ya, ini matahari sama bulan bersamaan, terus bawahnya ada 3 ekor hewan, 2 serigala, 1 kelihatannya scorpion ya. Scorpio. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ini kenapa Gemini ya, masalah keuangan. Tuh, tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini, kelihatannya Gemini ada suatu apa ya? Ada suatu halangan ya, ada suatu hambatan dari orang-orang pihak ketiga yang toksik sama kalian, yang berusaha untuk mengirimkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup, dan kepositifan, kerezekian itu kelihatannya akan apa ya, istilahnya itu mudah kandas, mau sampai mudah gagal. Itu ya, jadi di sini kalian ada yang satu perenungan, hanya bisa perenungan karena itu tadi ada yang satu orang-orang toksik ya, kalau bisa harus dinetral energinya gitu, dan waspada seperti yang saya katakan tadi kan, kalian pekerjaan sudah ada yang menyoroti. Nah, terus larinya ke keuangan. Ini saya merasakan kemungkinan besar akhir-akhir ini ya Gemini apa ya, rada kurang lancar di faktor keuangan, banyak minusnya, banyak penurunannya, seakan-akan pemasukan itu apa ya, kecil gitu. Banyak keluarnya lah, intinya seperti itu. Oke, nggak tangkap apalagi kartu kedua kalian mengatakan kartu konfirmnya ini The Tower. Ini jelas tidak bisa dibohonginya, adanya suatu energi yang toksik yang menghantam kalian sehingga aura kalian tertutup, dan di sini keuangan kalian jadi amburadul di sini, tidak apa ya, istilahnya tidak berjalan lancar lagi, ada yang suatu sendatan, ada yang suatu banyak halangan, banyak rintangan. Jadi tadi yang saya katakan, rezeki mau sampai gagal ya. Sudah kalian tata rapi, sudah kalian susun rapi untuk bisa mendapatkan suatu pemasukan, kandas. Yang saya tangkap ya. Cuman di sini saya juga menangkap ya adanya reaksi dari Gemini, mungkin di sini yang saya maksud adanya reaksi itu kalian mencoba untuk membangun ulang, kalian mencoba untuk berusaha ulang ya, itu yang menjadi poin positif untuk kalian. Jadi di dalam The Tower ini saya juga menangkap energi positif ya tadi, ketika kalian masih dihantam suatu masalah, katakanlah kalian masih rada pailit, rada serat ya, rada seret lah, terus banyak halangan. Di sini kelihatannya kalian mau berusaha, itu yang bagus ya, sebagai nilai positif. Biarpun kalian dihantam dengan sendatan-sendatan, kalian masih mau berjuang untuk bisa membangun ulang, agar bagaimana bisa stabil lagi, agar bagaimana untuk bisa adanya suatu simpanan pundi-pundi keuangan. Nah, saran saya tetap dijaga saja untuk 3 hari ke depan ya. Ya mungkin ketika kalian ingin ada suatu pembelian, ya harap dieram dulu ketika itu tidak apa ya, ketika itu tidak merasa terdesak sahabat, tidak terlalu perlu amat ya, jangan dibeli, harap dikontrol dulu masalah pengeluaran dan pemasukan, lebih-lebih pengeluaran itu ya, karena saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya sahabatnya. Oke, kalau saya tangkap di sini Gemini kelihatannya akan bagus ya, akan terrealisasi ya. Jadi kerezekian tetap seperti tema, kerezekian yang akan kalian dapatkan juga masalah asmara itu akan bisa mengena sama kalian. Ketika kalian tidak ada masalah itu akan cepat selesai, akan baik. Ketika kalian tidak ada masalah itu akan bertambah baik ya. Mantap untuk Gemini ya, tidak diragukan lagi, energinya bagus tentang asmara yang mungkin akan bertambah romantis lah sama pasangan. Terus untuk masalah pekerjaan saya tadi menangkap ada yang satu istilahnya, saya juga menerawang di sini masalah pekerjaan. Di sini Gemini
apa ya, bisa dibilang ya cukup bagus lah ya, untuk dalam pekerjaan. Kelihatannya di sini katakanlah gini, 80% katakanlah 85% kalian akan mendapatkan suatu keberhasilan apa yang sedang kalian impikan. Yang 15% kelihatannya apa ya, kecil sekali lah kegagalan itu yang saya tangkap. Jadi bisa dikatakan masih cukup diuntungkan kalian ya, masih cukup diuntungkan, masih cukup aman lah. Itu tadi, ketika kalian ada yang suatu pengejaran target, ada yang suatu kesuksesan, itu kelihatannya akan terrealisasi, akan bisa mengena sama kalian. Seperti yang saya katakan tadi, 85% ya, komunitas Gemini ini kelihatannya akan tersampaikan, artinya kepositifan, kestabilan, pencapaian target akan mengena sama kalian. Yang 15% yang komunitas kecil lah, katakanlah seperti itu mungkin stuck, apalagi ada penurunan. Jadi tidak masalah ya, anggap saja sebagian besar, biarpun masih terdeteksi belum bisa 100% ya di sini ya. Itu prediksi saya. Terus masalah keuangan di sini kelihatannya kalau keuangan di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan total ini ya Gemini gitu. Dalam arti kalian banyak suatu hambatan, banyak suatu serangan yang membuat banyak hambatan, banyak sendatan di faktor keuangan. Saya tidak menangkap adanya suatu beberapa peluang keuangan sih. Bahkan di sini ya kalau saya menangkap sih sangat kecil. Ya bisa dikatakan apa ya, 25% lah, kecil lah, istilahnya kecil lah gitu. Jadi tidak menangkap adanya suatu kerezekian ataupun masukan itu. Apalagi kalian di sini ada suatu orang-orang toksik yang saya katakan tadi ya, tetap harus berusaha sobat kalau bisa dinetralkan ya. Itu ya, tetap waspada untuk masalah pekerjaan Gemini ya. Ini kalau saya tangkap sih energinya ada hubungannya sama masalah pekerjaan juga. Ketika orang itu memantau kalian dari jauh, ya otomatis ketika orang itu jelek sama kalian akan pengaruh. Karena jelas di pekerjaan ada 10 Pentacle, ada energi orang yang mengawasi dari jauh, apalagi kalian di keuangan dikombinasi sama kartu The Moon. Nah, itu tadi ya, akan sangat berimbas sekali. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian sobat, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan, ketika kalian ada masalah, ya, tak menyusul saya terus-terusan, bahkan adanya suatu keminusan dan sudah tidak bisa kalian logikakan, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, ya jangan dibiarkan, jangan dianggap itu sepele. Nanti sepele menjadi 10 masalah kalian. Nah itu loh ya, bagaimana caranya ketika ada keganjilan. Nah, jangan adanya suatu pembiaran ya, tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa dan juga ikhtiar, pendekatan sama Sang Maha Kuasa ya, juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya, agar siapa tahu orang itu bisa memberi jalan ataupun memberi solusi ya, agar kalian bisa baik, bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Artinya aura kalian kembali normal lagi, kembali stabil lagi. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi sudah mengetahui, bahkan sudah merasakan kok banyak keganjilan tapi diabaikan. Nah itu yang menjadi masalah, karena sudah banyak yang konsultasi ya terjadi seperti itu. Ujung-ujungnya ya tetap ada suatu pembukaan aura ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.